Inna siqta seongkuna anak se keguguran, anak se keguguran la yuragimu ay yujadil yukhasim mator kalaban adebat sambi yuragim re ngis nangis abri alasan yuhad yukhasim yughadib kir-kikir ya. Itu yuragim maksah. Jadi siqtun atau anak yang keguguran, anak yang keguguran lahir bulannya belum sempurna. Anak itu lahir setelah 9 bulan, jadi kurang dari 9 bulan lahir ya. Anak yang lahir belum cukup bulannya itu siqtun. Nah, anak yang keguguran ini ketika ia meninggal dunia, cara merawatnya maka dilihat ada yang lahir ada tanda-tanda kehidupan, ada yang lahir tidak ada tanda-tanda kehidupan. Apabila ada tanda-tanda kehidupan pada siqtun atau bayi yang keguguran, misal lahir dalam keadaan menangis, artinya bersuara, atau lahir dalam keadaan bergerak, matanya masih bisa melihat, atau netek, nyusuh, walaupun tidak nangis, ya, tidak nangis, tidak bersuara, tapi bergerak, tubuhnya bergerak, tangannya bergerak, matanya melihat, terus masih menetek, nyosok, atau menangis, ya, atau menangis. Jadi itu tanda-tanda bahwa kita yakin ia lahir dalam keadaan hidup, maka cara merawat setelah itu meninggal dunia, setelah ada tanda-tanda kehidupan, misal nangis, bergerak, melihat, netek. Kalau setelah itu meninggal dunia maka wajib dimandikan, wajib disolati, dan dikebumikan seperti halnya orang dewasa apabila lahir dan ada tanda-tanda kehidupan seperti menangis, bergerak, menetek, melihat. Kalau tidak ada tanda-tanda kehidupan, maka dilihat kalau tidak mencapai 4 bulan, lahir tidak mencapai 4 bulan, 4 bulan itu batas ditiupnya ruh,
batas ditiupnya ruh. 40 hari, 40 hari, 40 hari. Tsumma yursal ilaihil malak fayanfukh fihi ruh. Jadi seluruh anak cucu Adam itu Allah kumpulkan di dalam rahim seorang ibu selama 40 hari dalam bentuk sperma. Lalu kemudian 40 hari berikutnya berubah dari sperma menjadi segumpal darah. Lalu kemudian 40 hari berikutnya dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Dari segumpal daging dibentuk oleh malaikat atas perintah Allah. Kalau mukhallaqah maka ia tidak keguguran dan kelaminnya tergantung perintah Allah. Kalau laki-laki maka dibentuk laki-laki, kalau perempuan maka dibentuk perempuan. Kalau Allah mengatakan ghairu mukhallaqah, jangan ciptakan malaikat, maka janin yang sudah berumur 40 tahun 4 bulan sudah menjadi segumpal daging, maka dia akan lahir dalam keadaan keguguran, ya. Jadi keguguran itu tidak secara kebetulan, itu karena Allah menghendaki bayi itu tidak diciptakan, ghairu mukhallaqah. Jadi kalau Allah memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, itu janin yang ada di rahim seorang ibu ghairu mukhallaqah, jangan diciptakan, jadikan ia menjadi bayi yang keguguran, maka dia lahir dalam keadaan meninggal dunia. Kalau masih ada tanda-tanda kehidupan sebelum meninggal, misal nangis, bergerak, melihat, menetek, maka dihukumi seperti halnya orang dewasa, wajib disolati, wajib dikafani, dikebumikan, dimandikan. Apabila dia lahir sebelum 4 bulan, berarti sebelum ditiupnya ruh. Lahir sebelum 4 bulan, misal 3 bulan lahir, tidak ada tanda-tanda kehidupan, lahir dalam keadaan mati, meninggal dunia, maka tidak wajib disolati dan dimandikan. Dapat 2 bulan, misal dapat 2 bulan lahir, maka tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolati, karena dia lahir sebelum batas ditiupnya ruh. Sebelum batas ditiupnya ruh. Ditiupnya ruh itu 40 hari, 40 hari, 40 hari, 120 hari. Kalau melewati 4 bulan, melewati 120 hari, maka dilihat kalau tidak ada tanda-tanda kehidupan, maka tidak disolati tapi dimandikan. Tidak disolati tapi dimandikan. Jadi masih ditafsil kalau lebih dari 120 hari atau 4 bulan. Kalau ada tanda-tanda kehidupan, misal bergerak, maka wajib disolati, wajib dimandikan. Wajib disolati, wajib dimandikan. Apabila ada tanda-tanda kehidupan dan lahir setelah 4 bulan atau setelah 120 hari. Itu cara merawat bayi yang keguguran. Cara merawat bayi yang keguguran. Nah, bayi yang keguguran meninggal dunia itu tidak perlu ditangisi. Nangis boleh, nggak apa-apa. Misal seorang ibu melahirkan anak dengan keadaan tidak cukup bulannya atau keguguran,
Kalau ibu itu sabar dan ayahnya sabar, artinya ridho menerima anaknya meninggal dunia, maka kelak, jadi syaratnya harus sabar. Ketika bayi yang keguguran itu orang tuanya sabar menerima ridho, maka kelak bayi itu akan memberikan pertolongan dan syafaat kepada kedua orang tuanya ketika kedua orang tuanya itu berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak selamat. Dengan syarat apa? Idzah tasabathu, apabila orang tuanya sabar. Kalau nggak sabar, maka bayi atau janin itu kelak tidak akan memberikan syafaat kalau orang tuanya nggak sabar. Makanya Nabi mengatakan inna siqta la yajurra ummahu al jannah bisararihi idzah tasabathu. Sesungguhnya bayi yang keguguran kelak akan memberikan syafaat dan pertolongan kepada orang tuanya, khususnya kepada ibunya. Kalau masuk ke dalam sorga, disyafaati, dikeluarkan dan Allah masukkan ke dalam sorga. Kalau masuk ke dalam neraka, maka Allah berikan syafaat melalui perantara bayi yang keguguran itu, dan Allah masukkan, Allah keluarkan dari neraka dan Allah masukkan ke dalam sorga dengan syarat idzah tasabathu, apabila orang tuanya itu sabar. Ketika yang meninggal dunia keguguran, ibunya sabar, ayahnya sabar, dan yakin bahwa anak itu kelak akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Nah, bayi atau siktun ini kelak la yuragi murabbah. Kelak kalau orang tuanya sabar, ibunya sabar, ayahnya sabar, ya, lalu kemudian dirawat dengan baik, kalau ada tanda-tanda kehidupan, dimandikan, disolati, dikafani, dikebumikan, ya. Kalau tidak ada tanda-tanda kehidupan, maka dilihat kalau lahirnya sebelum 4 bulan, sebelum 120 hari, maka tidak disolati, tidak dimandikan, cukup dikebumikan, selesai, ya. Kalau melebihi 120 hari, kata para ulama, kalau ada tanda-tanda kehidupan maka disolati, dimandikan. Kalau tidak ada, tidak disolati tapi dimandikan dan dikebumikan, dirawat dengan baik. Ibu dan ayahnya ridho, rela, ya, maka kelak bayi itu la yuragi murabbah, dia akan mendebati Tuhannya dengan marah, yughadib, yukhasib, ya, memaksa kepada Allah. Yuragi murabbah, al-mughadabah, memberikan alasan, yukhasib, memberikan alasan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kedua orang tuanya yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari yuragim ay yukhasib, memberikan alasan, marah, memberikan hujjah, meminta kepada Allah untuk mengeluarkan kedua orang tuanya idza dakhala abawahun nar, apabila orang tuanya itu masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Artinya kelak bayi itu akan diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sehingga ia mampu untuk memberikan pertolongan dan syafaat kepada kedua orang tuanya. Fayuqalu, lalu kemudian diucapkan kepadanya, kepada sik tadi, ayyuhas siktu, wahai bayi al-muragi merabbah yang
meminta kepada Tuhannya, meminta untuk apa? Untuk memberikan pertolongan kepada orang tuanya yang ada di dalam neraka. Adkhil abawaikal jannah, wahai Siktun, masukkan kedua ayahmu, kedua orang tuamu ke dalam sorga. Adkhil abawaikal jannah, wahai bayi yang keguguran, masukkan kedua orang tuamu yang ada di dalam neraka, masukkan ke dalam sorga. Fayajurruhuma bisararihi, ketika ada perintah untuk memberikan pertolongan dan memasukkan kedua orang tuanya yang ada di dalam neraka dan dikeluarkan ke dalam sorga, dikeluarkan dan Allah masukkan ke dalam sorga, fayajurruhuma bisararihi, maka bayi yang keguguran itu dia akan menarik kedua orang tuanya dengan tali pusarnya, tali pusar yang dipotong. Jadi bayi itu setelah lahir, pusarnya itu dia nyambung ke ibunya, lalu kemudian dipotong, ya, dipotong. Nah, sisa yang dipotong itu Allah kembalikan kelak kepada bayi yang keguguran untuk apa? Untuk menjadi pegangan kedua orang tuanya keluar dari neraka dan Allah masukkan ke dalam surga. Jadi kedua orang tuanya itu dia berpegang dengan tali pusar bayi yang keguguran. Neku deka sepotong ya. Itu kan panjang, tali pusarnya kan panjang, potong terus lah. Ada saya potong deku ku aku pedeteng pole. Kebaik apa kebaik tamperah. Kebaik tamper orang tua dua mun bedeneng neraka male kebaik ku teku sehingga dibawalah kedua orang tuanya keluar dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan memegang sisa dari tali pusar yang terpotong yang Allah datangkan kembali kelak di akhirat. Fayajurruhuma bisararih hatta yudkhilahumal jannah, sehingga si bayi yang keguguran ini mampu menyelamatkan kedua orang tuanya dan Allah masukkan ke dalam surga. Makanya kalau keguguran tidak perlu bersedih, itu anugerah. Bahkan bersyukurlah kepada Allah bahwa kelak di akhirat Allah berikan seorang anak yang kelak akan memberikan pertolongan dan syafaat kepada kedua orang tuanya manakala ada salah satu dari kedua orang tuanya yang tidak selamat dan Allah masukkan ke dalam neraka. Maka anak yang keguguran itulah kelak yang akan memberikan syafaat. Tidak perlu ditangisi, bahkan disyukuri. Alhamdulillah, itu menjadi apa? Menjadi tabungan bagi kedua orang tuanya, menjadi syafi', menjadi pesyafaat, pemberi syafaat dan pertolongan kepada kedua orang tuanya. Itu kalau keguguran satu. Bagaimana kalau keguguran dua, keguguran tiga? Maka yang memberikan syafaat tidak hanya satu tapi tiga. Kalau dua-dua itu bayi yang tidak kita pedulikan atau yang tidak diperdulikan oleh kedua orang tuanya mampu memberikan syafaat. Anak siktun, anak yang yang hanya berumur 1-2 jam sehari, 1-2 jam ya, sesaat ketika lahir lalu kemudian meninggal dunia, mampu memberikan syafaat kelak kepada kedua orang tuanya. Bagaimana dengan anak yang tumbuh besar, dididik dengan baik, menjadi orang yang saleh salihah? Tentu
sangat mampu kelak akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Ketika anak itu tumbuh besar, dididik dengan baik menjadi anak yang saleh, salihah, yad'ulah, mendoakan kedua orang tuanya, dan kelak di akhirat mampu memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Fayajurrahuma bisararih hatta yudkhilahumal jannah, maka jadilah anak yang berbakti, jangan menjadi anak yang durhaka. Jadilah anak yang baik, jadilah anak yang mampu membahagiakan hati kedua orang tuanya dengan menjadi anak yang berakhlak, berilmu, taat ibadah, ya, pintar, pandai, nurut. Bunga ring tuana jadi anak mesedi atenah kalbun orang tua dua. Allah